Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa usi nafsi al-khati'a al-mudhniba bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya membuktikan kesyukuran kita atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan dirinya dan kepada seluruh saudara dan saudarinya yang hadir di tempat ini, yang dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bahaya takbur dan dampak buruknya baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Takbur atau sombong adalah sifat tercela. Pelakunya bisa dikategorikan pelaku maksiat. Melakukannya adalah dosa besar, bahkan dapat membuat pelakunya menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua yang disampaikan oleh ulama, macam ketakburan. Yang pertama, takbur kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Takbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah takbur yang bisa membuat pelakunya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud takbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala karena takbur, meninggalkan perintah, menjauhi larangan karena takbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini bisa membuat pelakunya menjadi kafir, wal'iyadu billahi min dzalik. Dan tidak sedikit saudara dan saudari kita melakukan hal yang seperti ini tanpa dirasakan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, takbur kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaku takbur kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku sombong kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan maksiat, dosa, selama itu tidak menyangkut masalah syariah. Tapi kalau bersangkutan dengan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meremehkan atau berlaku takbur dan sombong kepada seseorang atau kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang di sana ada sesuatu yang menyepelekan syariah, maka ini adalah bukan sekedar maksiat biasa. Tapi kalau menyepelekan karena merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat dan sebagainya, ini maksiat. Nah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memiliki sifat takbur adalah merupakan orang yang hatinya sakit, hatinya kotor. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sifat takbur meskipun sebesar zarah. Artinya, orang yang hatinya kotor itu akan melakukan perbuatan takbur. Dan ketakburannya bisa masuk pada dua-dua yang kita sebutkan tadi. Bisa takbur kepada Khaliq, sang pencipta, dan bisa takbur kepada al-makhluk, sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya dampaknya buruk. Kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan hadis mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada orang, wahai Rasulullah,
yang suka sekali memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Apakah itu termasuk takbur, sombong? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, suka yang indah-indah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Al-kibru," takbur itu, kesombongan itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap enteng sesama manusia. Menolak kebenaran dan menganggap remeh sesama makhluk. Itulah yang disebut takbur. Yang kita sebutkan bahwa ulama menyebutkan ketakburan itu ada dua. Takbur kepada Allah dan takbur kepada makhluk. Yang sekali lagi, kedua-duanya bahaya. Kedua-duanya merusak. Kedua-duanya dampak buruknya bisa dirasakan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Difahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa memakai atau menggunakan sesuatu, barang, pakaian atau apapun namanya yang mewah, bagus, indah, bukanlah merupakan ketakburan selama apa yang dilakukan itu bukan untuk pamer atau untuk meremehkan dan merendahkan orang lain. Maka ini kembali ke hati. Kembali ke hati. Apa tujuan Anda melakukan itu? Apa tujuan Anda memakai pakaian sebagus itu? Apa tujuan Anda untuk berbuat seperti itu? Kalau di hatinya tujuannya untuk pamer, apalagi untuk merendahkan orang lain, maka inilah yang diancam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tapi kalau tidak, tujuannya adalah hanya untuk memakai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah. Cuma memang penting untuk diingatkan bahwa terkadang niat awalnya adalah karena Allah. Makanya kita sudah sering mengingatkan bahwa perlu untuk kita memuhasabah diri. Memuhasabah diri sebelum berbuat. Memuhasabah diri ketika berbuat dan memuhasabah diri setelah berbuat. Apakah kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk Allah, keindahan itu disukai oleh Allah? Ketika kita melakukan itu, pada saat kita melakukan itu, apakah masih tetap dengan niat seperti itu atau sudah muncul ada ingin pamer? Maka perlu untuk diluruskan. Dan begitu juga seterusnya. Yang ketiga, sesudah kita berbuat, bisa jadi kita ikhlas tujuannya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya dan pada pertengahan ketika kita melakukannya, tapi pada ujungnya tidak sedikit orang yang biasa melakukan dan mengatakan, "Saya tidak pernah menyebut sumbangan saya. Saya tidak pernah memamerkan apa yang saya lakukan. Tapi tai semui ya ro di pawe dendre di masjid iya ro agak pale elo." Apa maksudnya? Ini nih bahayanya. Sesudah berbuat masih dibutuhkan sesuatu untuk bisa mempertahankan
jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sudah bisa membatalkan apa yang kita harapkan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia terlebih-lebih lagi di hari akhirat, padahal kita semua sudah membatalkannya. Wal iyadu billahi min dzalik. Kemudian dampak buruk bagi perbuatan takbur atau sombong itu. Di dunia jelas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat durhaka. Dari ayat ini difahami bahwa dampak buruk dari perbuatan takbur itu ada 3. Yang pertama, di dunia doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tufattahu lahum abwabus sama. Ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa di antara pengertian la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit, artinya doa-doanya tidak bisa terangkat, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bukan hanya doanya tidak diijabah, tapi ibadahnya pun tidak diijabah. Dari mana difahami ini? Beliau mengatakan doa itu ibadah. Kalau doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah doamu. Sesungguhnya orang yang berlaku takbur, tidak mau beribadah, artinya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebut doa itu ibadah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan hina. Kemudian beliau mengatakan hatta rohnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting kiranya untuk kita memuhasabah diri, khususnya di awal tahun ini dan di bulan mulia Rajab ini. Kita memuhasabah diri, jangan sampai masih ada sifat takbur itu pada diri kita yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, keburukan sebagai dampak dari
takbur adalah di akhirat tidak mungkin masuk surga. Wala yadkhulunal jannah. Saking mustahilnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memakai kata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyal. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Peku batin. Semut saja yang kecil tidak mungkin bisa masuk ke lubang jarum, apalagi unta yang besar. Ini adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mustahil orang yang takbur itu masuk surga. Dan yang ketiga, perilaku takbur akan menyebabkan seseorang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka. Wa kadzalika najzil mujrimin. Begitulah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang durhaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi penting kiranya untuk kita memuhasabah diri, mengevaluasi diri, sejauh mana kita bisa menjauhi sifat takbur yang juga disebutkan, difahami dari ayat yang mulia ini, bahwa salah satu sifat takbur adalah tidak menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mengkafiri ayat-ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku takbur. Dan kita semua, jangankan tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan penjelasan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum ada atau masih sangat kurang di antara kita yang menerima dan menyikapi ayat-ayat Allah itu dengan mengatakan, Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Kami yakin akan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Dan keyakinan itu tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi dibuktikan dengan pengamalan. Inilah yang sering kita sampaikan, khususnya bagi jamaah aktif di Nurut Tijarah, bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dibaca. Kita belajar untuk membaca Al-Quran. Diharapkan dengan bacaan yang benar dan baik kita bisa memahami Al-Quran. Dengan memahami kita bisa mengamalkan Al-Quran. Dengan mengamalkan kita bisa mendakwahkan Al-Quran. Dan kita bisa bersabar atas semua hal yang kita dapatkan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ketika kita mendakwahkan Al-Quran. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat takbur ini terkadang tidak dirasakan. Ketakburan, kesombongan terkadang tidak dirasakan. Ada seseorang yang menyepelekan orang lain, tidak diucapkan dalam hati. Dia melihat seseorang yang berdoa sambil menangis, merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati orang yang melihat ini, seraya menghinakan dan menyepelekan, elok biasa, menyebabkan dia tidak bisa bangun 40 malam qiyamul lail. Ini salah satu bentuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Doanya tidak diijabah, sementara kita semua meyakini bahwa ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata buat orang yang beriman. Kalau kita berbuat tidak diterima, doa pun tidak diterima, apalagi yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbaiki hati kita, menjauhkan hati kita dari sifat takbur, sifat sombong, khususnya berlaku takbur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran dan tidak mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.